Halo semuanya, assalamualaikum. Di sini saya Ardian Wirapandikta dari Informatika Universitas Ahmad Dahlan akan sedikit mereview sebuah jurnal yang berjudul Deteksi Pola Ambiguitas Struktural pada Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak menggunakan Pemrosesan Bahasa Alami yang disusun oleh Claudia Julinar, Sri Widawati, dan yang terakhir yaitu Kemas Muslim. Nah, langsung saja kita langsung menuju abstraknya. Nah, di sini bisa kita lihat dari abstraknya yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan dokumen yang dihasilkan dari proses rekayasa kebutuhan dan memegang peranan penting dalam mengembangkan perangkat lunak. Sekitar 87% atau 87,7% dokumen SKPL ditulis menggunakan bahasa alami. Kemudian masalah terbesar dalam penulisan dengan bahasa alami yaitu kesalahan interpretasi yang disebabkan karena terdapat kata-kata yang ambigu. Jika terjadi ambigu, maka tidak terjadi jika terjadi ambigu dan tidak dideteksi secepat mungkin, maka kesalahan interpretasi dapat mengarah pada hasil perangkat lunak yang tidak sesuai. Kemudian bisa dilihat pada abstraknya, adapun metode yang diusulkan yaitu is Natural Language Pattern Based on Part of Speech Tag Hidden Markov Model, dan pola tersebut dideteksi dengan menggunakan regular expression parsing. Pola bahasa alami yang diusulkan dievaluasi dengan nilai indeks kappa yaitu sebesar 0,9139, yang berarti ahli sangat sepakat terhadap hasil deteksi ambigu struktural dengan pola bahasa alami ini. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan secara umumnya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL merupakan spesifikasi untuk produk perangkat lunak tertentu, program atau serangkaian program yang melakukan fungsi tertentu. Di dalam SKPL, kebutuhan perangkat lunak dinyatakan sebagai antarmuka sistem dan bagian perangkat lunaknya performansi eksternal atau kebutuhan fungsional dan kebutuhan fungsional atas bagian perangkat lunak. Lanjut saja, kemudian ada ambiguitas struktural dalam SKPL. SKPL dinyatakan tidak ambigu jika dan hanya jika setiap pernyataan kebutuhan perangkat lunak di dalamnya hanya memiliki satu interpretasi. Dapat dikatakan bahwa terjadinya ambigu dalam SKPL apabila pernyataan kebutuhan perangkat lunak memiliki lebih dari satu interpretasi. Berdasarkan penelitian terdapat jenis ambiguitas dalam SKPL yang ditulis dengan bahasa alami yaitu ambiguitas leksikal yang memperhatikan arti dari suatu kata dalam kalimat. Kemudian ada struktural, memperhatikan urutan dalam kalimat. Lalu ada semantik, memperhatikan makna dari suatu kalimat. Dan yang terakhir yaitu ada pragmatis, berfokus pada hubungan antara arti dari kalimat dan konteksnya. Nah, kemudian ambiguitas dalam struktural dalam SKPL dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu analitis, koordinasi, dan ambiguitas lampiran. Yang pertama itu analitis, terjadi apabila bagian yang penting dalam suatu frasa atau kalimat bersifat ambigu. Kemudian koordinasi terjadi ketika lebih dari suatu kata penghubung yaitu dan atau digunakan pada satu kalimat. Kemudian ambiguitas lampiran terjadi pada saat bagian penting pada sintaksi tertentu dari suatu kalimat seperti frasa preposisional atau klausa relatif dapat dilampirkan kedua bagian kalimat. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan pemrosesan bahasa alami. PBA atau pemrosesan bahasa alami merupakan kumpulan dari ilmu mengenai bagaimana manusia memahami dan menggunakan bahasa sehingga dapat digunakan pada komputer agar dapat memahami dan memanipulasi bahasa alami sesuai dengan tujuan penggunaannya. 3 teknik utama dalam pemrosesan bahasa alami yang digunakan untuk melakukan analisis pada level sintaksi khususnya pada ambiguitas struktural berdasarkan penelitian yaitu ada tokenisasi, kemudian yang kedua yaitu part of speech tagging, dan yang terakhir yaitu shallow parsing. Tokenisasi yaitu teknik untuk mempartisi pernyataan kebutuhan perangkat lunak yang akan diproses menjadi token yang terpisah. Contohnya kata-kata, angka, spasi, dan tanda baca.
Kemudian yaitu part of speech tagging, yaitu teknik yang biasa disebut dengan post tag, di mana teknik ini akan memberikan tag pada setiap token yang dihasilkan dari proses tokenisasi. Contohnya tag seperti noun, verb, dan adjective. Pada berbagai penelitian yang telah disebutkan SKPL yang dianalisis sebagai SKPL dalam bahasa Inggris, maka post tag yang paling sering digunakan adalah post tagger yang dibangun oleh Stanford Natural Language Processing Group. Post tagger tersebut hanya dapat digunakan pada 4 bahasa, yaitu Inggris, Cina, Jerman, dan Prancis. Jadi pada bahasa Indonesia tidak memiliki post tagger. Nah, oleh karena itu di sini salah satu cara untuk menganalisis SKPL dalam bahasa Indonesia dapat menggunakan post tagger yang memiliki kamus berisi kumpulan-kumpulan kalimat kebutuhan perangkat lunak dalam bahasa Indonesia yang sudah memiliki tag. Kamus tersebut dinamakan sebagai korpus anotasi. Menurut penelitian, metode pemberian tag yang sesuai dengan konsep tersebut yaitu Hidden Markov model Viterbi. HMM Viterbi mencapai nilai akurasi sekitar 90% untuk melakukan pemberian tag pada aplikasi masalah word sense, disambiguitas, dan nilai akurasi sekitar 80% pada aplikasi masalah grammatical function assignment. Pada penelitian ini, atau pada jurnal ini, tag set ini berisi 250.000 kata dalam bahasa Indonesia beserta tag yang sesuai dan bersifat gratis di bawah lisensi Creative Commons license dengan akurasi post tagger sebesar 79%. Lalu ada shallow parsing. Shallow parsing digunakan sebagai teknik yang akan mengidentifikasi pola bahasa alami dari setiap ambiguitas struktural. Untuk dapat menggunakan shallow parsing, maka pola bahasa alami harus dibuat dalam bentuk ekspresi reguler berdasarkan hasil post tag. Setelah itu, pola ekspresi reguler pada parsing untuk menganalisis pernyataan kebutuhan perangkat lunak yang sesuai dengan pola tersebut. Nah, langsung saja ke proses pembuatan korpus anotasi. Untuk dapat melakukan post tagging pada data pengujian, diperlukan korpus anotasi sebagai kamus dalam post tagger yang dibangun. Karena tadi sebelumnya kan post tagger tidak terdapat bahasa Indonesia dan harus dibuat korpus anotasi dahulu. Bisa dilihat pada gambar, terdapat proses pembuatan atau alur proses pembuatan korpus anotasi. Yang pertama yaitu dataset pernyataan kebutuhan perangkat lunak, kemudian kalimatnya di split, terus dapat pernyataan kebutuhan perangkat lunak, yaitu kemudian ditokenisasi, lalu di CRF tagger, dan dapatlah hasil anotasi korpus dan langsung dimasukkan ke dalam dokumen anotasi korpus. Kemudian deteksi pola ambiguitas struktural atau pembahasan utama pada jurnal ini. Deteksi pola ambiguitas struktural dibangun berdasarkan dua model pola, yaitu yang pertama ada pola Fetchword. Pada proses analisis Fetchword, dokumen yang berisi kata-kata atau berisikan kata-kata samar telah dibuat dan berisi 33 kata samar dalam bahasa Indonesia dan telah disesuaikan dengan aturan pada penelitian. Selanjutnya, proses analisis terakhir adalah shallow parsing, di mana pada proses ini digunakan bantuan NLTK registparse untuk melakukan parsing dan mengecek pola ekspresi reguler terhadap setiap pernyataan kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua yaitu adalah pola ekspresi reguler atau analitis, koordinasi, dan posisi berdasarkan penelitian yang telah dimodifikasi pada bagian 2C3. Nah, bisa dilihat pada gambar langkah-langkah pendeteksian ambiguitas struktural. Yang pertama itu dokumen anotasi pernyataan kebutuhan perangkat lunak yang didapat dari pembuatan dari korpus anotasi sebelumnya, lalu kalimatnya di split dan dapat pernyataan kebutuhan lunak dan tagnya. Kemudian dianalisis Fetchword-nya, lalu di shallow parsing, kemudian dapat data hasil analisis jenis ambiguitas, kemudian ditransformasi ke dokumen dan masuk ke dokumen hasil analisis. Lanjut ke hasil deteksinya. Tahap deteksi dilakukan dengan mendeteksi jenis ambiguitas struktural dalam 5 dokumen SKPL dalam bahasa Indonesia pada tabel 3. Nah, pada tabel 3 terdapat spesifikasi dataset pengujian. Bisa dilihat pada tabel. Kemudian pada tabel 4 merupakan jumlah setiap jenis ambiguitas struktural yang terdeteksi dapat
atau dalam setiap pernyataan kebutuhan perangkat lunak pada masing-masing dokumen dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat pada tabel keempat. Setelah deteksi terdapat vague word, ambiguitas analitis, ambiguitas koordinasi, dan ambiguitas lampiran preposisi. Bisa dilihat pada tabel keempat. Kemudian itu analisis hasil deteksi. Sesuai dengan tujuan evaluasi pada pendahuluan, maka objektivitas analisis diukur pada kesesuaian antara hasil analisis secara manual dengan hasil deteksi dengan sistem. Skenario yang dilakukan untuk analisis yaitu hasil deteksi sistem yang terdiri atas 5 file hasil analisis digabungkan menjadi satu dokumen evaluasi dengan file CSV. Jadi hasil dari proses pencarian deteksi ambiguitas dibandingkan dengan hasil asli yang terdapat pada file CSV. Kemudian didapatlah conversion matriksnya dengan hasil dari perhitungan dapat dilihat pada tabel 5, 6, 7, dan 8. Bisa dilihat conversion matrix untuk vague word-nya terdapat ambigu 6, tidak ambigu 0 untuk ahli. Tidak ambigu 2 dan tidak ambigu 108 untuk ahli. Untuk lengkapnya bisa dilihat pada tabel. Kemudian kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis deteksi ambiguitas struktural menggunakan pola bahasa alami untuk vague word, ambiguitas analitis, dan ambiguitas koordinasi berada pada kelas kesepakatan yang paling tinggi, yaitu ahli sangat sepakat terhadap hasil deteksi sistem. Hal ini menyatakan bahwa ketiga pola bahasa alami dengan nilai indeks kappa 0,84, 0,91, dan 0,89 memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Bisa dilihat pada tabel ke-9. Kemudian dengan nilai indeks kappa sebesar R0,01 membuat pola ambiguitas lampiran preposisi memiliki tingkat ketepatan yang buruk, sehingga pola bahasa alami untuk ambiguitas lampiran preposisi perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut di penelitian selanjutnya agar dapat digunakan untuk mendeteksi ambiguitas struktural pada SKPA dalam bahasa Indonesia. Lalu tingkat ketepatan yang tinggi untuk pola vague word, pola ambiguitas analisis, dan pola ambiguitas koordinasi membuat hasil deteksi ambiguitas struktural pada SKPA dalam bahasa Indonesia untuk ketiga pola tersebut dapat dipercaya, sehingga dapat menerapkan pola vague word, pola ambiguitas analitis, dan pola ambiguitas koordinasi pada sistem yang dibangun dapat membantu menangani masalah ambiguitas struktural pada SKPL dalam bahasa Indonesia. Jadi hanya lampiran preposisi saja yang tidak dapat dipercaya atau disepakati karena memiliki tingkat indeks kappa hanya sebesar minus 0,0143. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Untuk link aslinya akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.